Ya, kembali lagi dengan kami di Ruang Tamu. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam, terus aja lebih dalam sampai inti bumi. Inti bumi sampai nembus. Rasa. Mantap. Nah, Ki, Hai. sebelumnya pernah ikut kompetisi atau audisi gitu? Oh, pernah audisi yang di Kompas 2 kali, yang di Indosiar sekali. Itu nggak ada yang lolos, alhamdulillah. Ikat. Tapi lumayan lah bisa ngelihat Radit ketawa gitu. Sebelum akhirnya di stop sama Om Indro. Kenapa tuh? Karena apa? Terima kasih. Kayaknya materinya sensitif, gitu. Padahal kan bisa di-cut ya. bisa di-cut kan. Itu bukan live. Tapi awalnya tuh bagus. Ke situ ya udahlah. Terima kasih. Oke. Terus juga kalau kompetisi mah di Sukabumi berapa kali ikutan lomba yang adanya kampus pernah ikutan. Terus kalau misalkan ada kompetisi stand up Indo juga dulu sih ada ya, istilahnya street comedy, yang mana street comedy itu dari tiap komunitas kota mewakilkan untuk ke provinsi, dari provinsi nanti ke nasional. Saya mentok di provinsi aja. Mentok di provinsi. Jadi belum sampai ke nasional. Belum. Nah, nggak tahu sih, nggak pengen juga sampai ke nasional tuh, nggak pengen gitu. Nggak ada ambisius, karena ambisi saya bukan jadi seorang komika nasional, tapi jadi artis, Pak. Artis nasional. Iya dong. Komika dulu baru artis kan. Yang lain juga gitu. Menggeser. Sukses dulu jadi komika, baru jadi artis. Nah, gitu. Ini mah jadi komika nggak nyampe. Yang jadi artis siapa ada? Ya seenggaknya kan kali aja ada bakat terpendam lagi. Amin. Gitu kan. Nah, kan ya lumayan lah, ada pencapaian lah ya. Jadi punya pencapaian lah, orang-orang tahu gitu. Iya. Ya seenggaknya ada banyak orang Sukabumi tahu Egy itu siapa gitu. Dulu. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang tuh lebih banyak terkenal anak-anak musik lah. Oh, sama anak-anak musik. Karena pastinya sih emang bergantian ya, silih berganti. Dulu tuh zaman saya stand up berdiri, banyak komunitas yang naik. Misalkan anak-anak sapal juga naik. Juga ada beberapa beatbox juga, hip hop. Banyak lah dulu. Tapi kenapa ya kesini nanti jadi cuman musik doang yang rame? Iya. Kenapa ya? Iya. Padahal kan benar ya. Kenapa ya? Benar. Padahal sekarang tuh media sosial lebih banyak dibanding zaman dulu. Nah, sekarang saya diperhatiin teh musik lain. Iya. Apakah orang-orangnya waktu itu emang nggak ada regenerasi? Karena stand up juga nggak ada regenerasi sih salah satunya. Ya mungkin nggak ada regenerasi sih. Soalnya kan ada beberapa komunitas di Sukabumi lah yang saya tahu. Ya karena nggak ada regenerasi, ya mungkin ada, cuma jadi nggak berkembang gitu-gitu aja. Gitu. Bisa jadi. Jadi orang-orangnya emang orang baru, tapi ya begitu jadinya. Nggak ada apa ya? Ya mungkin pada sibuk juga gitu. Terus juga sebenarnya penting untuk kita tanamkan. Ketika kita pengen mengikuti sesuatu, harus jelas alasannya apa. Kayak misalkan dulu saya stand up, maksudnya teh ketika nggak lucu, lantas nggak ngedown gitu. Dulu tuh saya stand up tuh sebenarnya sempat gemetar, sempat malu, karena memang juga dasarnya pemalu kan. Egy sih pemalu. Egy sih pemalu. Zaman SMA tuh pemalu, nggak bisa ngomong sama sekali. Siapa sih zaman SMA bukan bintang kelas, bukan yang suka diomongin sama siswi-siswi. Eleh ku budak futsal lagi kan, lebih keren anak futsal waktu itu tuh gitu. Gemper beberapa kali, tapi karena saya punya keinginan kuat untuk di sini, jadi kesininya enjoy gitu lah sama stand up gitu, enjoy. Emang ya udahlah, emang itu yang disuka. Terus juga kan si stand up ini melatih public speaking, itu yang penting. Melatih keberanian kita juga untuk berhadapan dengan orang-orang, itu sih. Termasuk nanti menghadapi calon mertua. Makanya Anda harus belajar public speaking. Public speaking di stand up comedy Sukabumi. Enggak sih. Oh, enggak juga. Banyak lah. Mau di mana itu banyak. Sekarang kan yang MC juga banyak kan. Yang klub MC. Oh ya, tahu.
Jadi dia punya komunitas, ya maksudnya MC itu nggak bukan terpecah belah ya, berceceran lah, ada banyak komunitasnya lah. gitu. Sukabumi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa followers kita. Berapa ya? Banyak. Followersnya banyak. Oh, banyak ya, followersnya banyak. Followersnya banyak. Nah, salah satunya dari Inu UUU. Profesi Kak Egi selain stand up komedian apa aja? Tadi juga kan bilang ngajar ya. Selain ngajar, sebenarnya saya juga lagi usahain buat nerbitin buku. Guys, nerbitin. Amin. Buku apa Insya tuh? Allah. Buku ya gitu lah, ntar mudah-mudahan terbit. Amin. Kalau terbit mah pasti di up. Tentunya dikabari. Dikabari. Pasti Untuk berkabar. beli, untuk beli. Gitu. Nah, beli. Lagi nunggu keputusan Si mana? penerbit. Oh, si penerbit. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Terus juga bisa terbit. Amin. Terus juga ini sih sebenarnya lagi ada mau jualan-jualan gitu. Lagi produksi dulu, ntar lah lihat aja dulu. Lihat aja kalau misalkan udah jadi pasti saya share di Instagram. Iya. Onoi Bonoi. Onoi Bonoi. Nah, selanjutnya ada dari Aisyah El Hambali. Menurut Kang Egi gimana itu yang lagi tentang kata anjay? Oh, kata anjay yang lagi viral. Kata anjay itu sebenarnya dipakai ya katanya. Terus karena apa sih merasa si anak-anak tuh tidak pantas untuk mengatakan itu. Tapi menurut saya tidak perlu diperkarakan, tidak perlu diramaikan karena kata-kata seperti itu tiap tahun atau tiap periode presiden pasti berbagai macam ada gitu. Iya. Dari zaman saya sekolah juga kan ada buset, apalagi. Iya, buset. Buset. Ade euy gitu. Naon ya? Banyak pokoknya. Terus kesini kan ada sekut, orang-orang pakai sekut karena Gopar Hilman kan yang mempopulerkan itu. Sebenarnya kalau misalkan itu dikatakan tidak baik, toh itu juga itu mengungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa tuh? Kayak misalkan kita melihat kekaguman, wah anjay ade euy gitu. Sebenarnya itu tuh multifungsi lah kata itu. Multifungsi. Bisa. Karena ya kalau misalkan itu dirasa tidak baik, ya itu mah untuk anak-anak, ya itu mah kembali lagi kepada pendidikan di rumahnya, pendidikan sama orang tuanya. Iya sih. Karena orang tua yang justru mempengaruhi si anak itu. Saya juga dulu waktu zaman kecil ya, keluarga saya tuh ngomong Sundanya tuh Sunda lemes banget. Jadi kalau misalkan bilang rumah tehnya bumi gitu, badeka mana, badeka bumi, badeka bumi si itu. Kan ada beberapa orang yang mengatakan areka imah si iya, itu teh ke orang tua gitu. Yeah. Kalau saya mah ke orang tua meskipun sekarang usianya udah segini ya, tetap bilangnya bumi. Gitu. Jadi gimana didikan ya dari orang tuanya juga, dari rumahnya juga ya. Kalau misalkan masalah asa kudu gitu ya, kembali lagi ke masing-masing itu mah. Karena banyak yang lebih penting untuk anak-anak kita. Benar. Contohnya seperti sekarang tuh zaman pendidikan, karena saya juga ngajar kan. Banyak orang-orang, anak-anak kecil yang sebenarnya mah sekolah dengan online tuh mereka nggak nyampe Yeah. apa yang disampaikan gurunya. Lebih baik kita fokus ke situ gitu. Ya gimana caranya Hal yang lebih penting efektif lah. itu ya. Kan efektif pembelajaran ya. Ya mungkin jadi suatu pembelajaran lagi. Sebenarnya kata anjay itu udah lama ya, udah lama banget. 2017 salah satu stand up comedian Kemal Palevi bikin lagu dengan kata anjay itu dengan teman-temannya Canglek, Kini Indonesia itu. Iya betul. Sebenarnya cari sensasi aja lah itu mah. Cari sensasi lah udah. Kalau misalkan emang tidak baik, kata ini tidak baik, ya udah didik anak Anda untuk tidak banyak kata-kata yang tidak baik kan, kayak misalkan, tapi sekarang tuh lebih kayak ke gimana penggunaannya. Kayak maaf ya, kata anjing juga kan itu sebenarnya kasar, tapi kan banyak orang yang kemudian menggunakannya gitu untuk beberapa situasi tertentu. Kalau misalkan kata stand up komedian Bandung mah si Kamal, teman saya gitu kan, dia bilang kata anjing itu sekarang bisa jadi tanda tanya. Contoh kalimatnya seperti ini, aman anjing.
Atau tanda seru. Dia tuh anjing, nah, tanda seru benar, gitu. benar. Gitu. Benar juga. Sama aja juga kayak gitu. Multi tafsir jadinya. Multi tafsir. Nah, gimana menafsirkan? Iyalah. Yang penting kalau misalkan kalian tahu mana yang baik dan mana yang benar, ya udah, itu kembali ke kalian masing-masing. Bukan karena saya tahu lalu saya pakai. Kalau misalkan nggak baik ya udah gitu. Saya juga orang yang anti mainstream. Kalau misalkan ada TikTok rame ini, saya mah lebih udahlah, emang nggak ngikutin lah istilahnya. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari NJP Gagau. Yoi, gagal. Gagau. Kenapa kalau ikut kontes stand up? Kenapa kalau ikut kontes stand up selalu aku yang menang daripada Egi? Kenapa Gi? Gagal ini salah satu orang lama juga di stand up comedy Sukabumi ya. Oh, di Sukabumi. Tapi dia gedenya di stand up Jatinangor. Iya. Pernah ikut kompetisi Kompas, itu benar-benar masuk. Benar-benar masuk. Benar-benar masuk. Ya itu kan beda kualitas ya. Enggak sih. Sebenarnya emang gimana ya? Tapi kalau lomba mah ada juri juga kan. Iya. Yang menentukan penilaian. Nggak apa-apa saya lomba mah juara 2, tapi saya menang di hati masyarakat, it's okay. It's okay. Iya benar. Tapi kan juri juga kan punya klasifikasinya juga ya. Klasifikasinya. Misalkan kadang penonton suka, tapi jurinya malah nggak suka. Bahkan waktu sama Gagal itu kan diaduin lagi kan. Terus penontonnya bilang, wah iya mah juaranya dibalik. Gitu. Ya begitulah. Pokoknya nggak setiap yang menang yang tenar ya. Iya. Malah yang juara 2, malah yang awal keluar. Kayak Uus gitu kan. Banyak lah yang nggak juara juga. Arapah juga. Arapah juara berapa sih? Juara 2, kalah sama Aci. Di Indosiar. Oh iya. Tapi yang lebih naik Arapah. Lebih banyak Arapah. Kan dia juga naik gunung. Jadi dia lebih naik. Iya. Nah, apalagi nih? Dah, cukup segitu aja. Nah, kedepannya Gi, ada proyek apa Gi? Mau ngerjain apa? Mau nyelesain apa? Lagi menggarap komunitas stand up comedy juga biar rutin lagi open mic gitu di 2 minggu sekali lah minimal, mudah-mudahan normal. Tapi makin kesini tuh lihat berita corona makin parah ya. Makin parah, kemarin sampai 3.000 positif, angka terbanyak untuk sekarang ini. Nggak tahu lah. Terus juga teman-teman di Jabodetabek, teman-teman saya juga pada WFH. Ya mudah-mudahan lah kondisi sekarang bisa normal lagi. Iya. Terus kalau misalkan itu juga lagi garap ke bisnis juga sama tulisan, mudah-mudahan lancar. Tulisan juga kemarin baru submit 1 naskah doang kan ke penerbit, pengennya lebih dari itu. Oke. Terus ada pesan-pesan nggak yang baru awal-awal nih tertarik ke stand up comedy dan pengen jadi komika? Yang tertarik stand up comedy, kuatkan dulu niatnya apa sih pengen gabung stand up teh, karena beberapa kasus juga yang awal-awal pengen gabung stand up tapi nggak kuat sama alasannya buat gabung stand up tuh apa, sehingga ketika 1 kali naik baru nggak lucu ya udah hilang. Karena memang yang namanya panggung pertama mana ada yang lucu. Iya sih. Kedua mana ada, kalau lucu yang mending, kalau tetap aja terus gitu sampai lucumu dikatakan permanen. Terus aja gitu, berlatih aja. Yang namanya lucu mah bisa dilatih, bukan bakat. Bukan bakat. Justru orang berbakat akan kalah dengan orang yang berlatih. Seperti itu. Iya, nggak tahu kata-kata siapa itu, tapi ya ini banyak lah itu. Ya, banyak yang ngomong. Tapi memang gitu kenyataannya. Tapi kan pernah tuh ada beberapa orang saking nggak lucunya malah jadi lucu. Iya. Jadi hiburan sebenarnya. Jadi hiburan. Untuk semua orang kah atau untuk beberapa orang? Beberapa orang aja. Beberapa orang aja. Ngetawainnya lebih kayak ke ngehina. Lucu gitu. Apalagi kalau misalnya kenal teman-teman komunitasnya, teman-teman komunitas lagi open mic. Kalau open mic itu gimana sih? Open mic itu latihan intinya mah. Jadi kita mencoba materi baru, lucu nggak lucu namanya juga latihan. Karena
latihannya stand up comedy mah nggak bisa kayak latihan band di studio aja cukup. Kita tuh perlu orang, kita perlu audiens. Karena 3 faktor dalam stand up comedy yang penting itu adalah pertama si komikanya, yang kedua adalah penontonnya, dan yang ketiga yang mempersatukannya adalah tempat. Karena nggak sembarangan tempat yang bisa dilakukan stand up comedy, meskipun pada akhirnya banyak orang-orang yang asli ngadain stand up comedy di acara outdoor gitu. Tapi itu sebenarnya mah dalam segi itu asal si soundnya nyampe lah, jelas, nggak menggema, nggak kabur, bulat. Oh, iya. Karena beberapa orang merekomendasikan stand up comedy itu di indoor dengan penonton yang rapat, yang deket gitu, lebih intim. Di indoor, iya sih benar, lebih enak di indoor. Tapi kan di indoor kadang gedungnya tidak memadai asal ya sih. Kalau di Sukabumi mana sih? Iya, di mana ya? Yang tidak menggema gitu. Ya itu kembali lagi harus didukung dengan sound yang baik lah. Kualitas suara yang baik gitu. Nah, ada lagi. Ada satu pertanyaan yang ketinggalan. Apakah pemerintah mendukung Anda sebagai, ya merangkul lah setidaknya, atau merangkul orang-orang yang Berkesenian? Ya berkesenian atau yang punya, yang menggeluti inilah industri kreatif? Pemerintah kemarin mengatakan bahwa seni aircraft itu bisa menjadi sebagai lokomotif perekonomian ya. Kemarin bilang itu gitu. Tapi yang saya rasakan pada akhirnya si pelaku seni mah ya harus berjalan sendiri-sendiri gitu. Kita tidak bisa mengharapkan apa yang dari pemerintah lah. Kenapa? Lama. Dunia lama maksudnya teh. Prosesnya lama ya? Karena beberapa teman juga termasuk senior, karena saya gabung di Malam Puisi juga kan mengatakan berkesenian di Sukabumi mah rada hese gitu. Lebih baik kamu keluar Sukabumi aja. Kayaknya gitu. Tapi mungkin kan di luar juga kita sebagai apa sih? Sebagai pelaku seni atau ya bisa dibilang pekerja industri kreatif masih tetap harus mandiri. Iya, sama sih intinya mah ya. Semua juga. Mungkin kalau misalkan dari segi pemerintah itu adalah dukungan di mana sarana dan prasarana itu ada. Kalau misalkan sarana di sini mungkin ada yang dikatakan dengan gedung kesenian. Apakah itu memadai sebagai gedung kesenian? Karena ya gitulah, tempatnya jauh. Tempatnya jauh sih. Nah, bisa dikoreksi. Kalau kamu belum apa sih gedung kesenian? Pokoknya datang aja ke sana, gedung kesenian. Apakah itu menurut teman-teman bisa dikatakan sebagai gedung kesenian gitu? Karena terus asal belum pernah dengar ya yang ada ngadain kegiatan kesenian di situ, ada nggak? Paling mentok-mentoknya gedung juang. Iya, paling gedung juang. Gedung juang tuh kepake banget. Ya maksudnya sering kepake gitu. Meskipun kata orang-orang seni itu mah bukan tempat buat pertunjukan. Iya. Karena ya gimana deh, mereka kota. Iya. Iya ya. Tolonglah ya. Terus saya juga sempat hidup di Purwakarta di sana, yang mana benar-benar waktu saya hidup di sana, si pemerintahnya memfasilitasi itu pelaku seni. Jadi Purwakarta tuh potensi sumber daya alamnya ada, tapi mereka tuh lebih ngangkat seni budayanya. Seni budayanya juga diangkat. Lebih terkenal sama itunya kan, beberapa kali sempat bikin event internasional kan. Nah kenapa kalau misalkan Sukabumi pengen gitu, ya cobalah lakukan gitu. Kalau misalkan memang si pelaku seni ini sebagai lokomotif perekonomian, kenapa nggak melakukan itu? Yang saya dapat poin di Purwakarta tuh diantaranya kalau misalkan tiap bulan di tanggal awal lah ya, di awal bulan mereka tuh selalu bikin Car Free Night. Car Free Night dulu lah sebelum corona dan zamannya Pak Dedi yang mimpin Purwakarta. Car Free Night. Jadi Car Free Night itu di situ isinya beberapa panggung disediakan, baik seni tradisional maupun seni modern, silakan manggung di situ. Jadi benar-benar orang tuh tahu gitu. Terus juga ada bazar makanannya.
Mungkin PR juga sih kalau misalkan dibikin yang seperti itu di Sukabumi, ya itu mah gimana ininya. Iya, gimana Tapi- gimana ini ya pemerintahnya. Nah, tapi kemarin juga udah ada yang menyampaikan sih masalah itu. Hmm. Ketika saya ngobrol sama pelaku-pelaku seni Sukabumi lah. Ya Iya. berapa? Yang bisa dilihat ya, banyak orang-orang yang berpotensi di Sukabumi gitu ya. Banyak. Ya, banyak lah UMKM dari banyak. apapun itulah, dari kesenian apapun itu. Dan banyak juga yang nyerah Pak pada akhirnya. Itu dia. Karena seni mah tidak menghasilkan, akhirnya jadi pegawai kantoran. Meskipun mereka berpotensi. Yang memang kerasanya seperti itu. Iya. Pegawai seni itu kadang kita nggak dapat yang namanya bulanan, gaji bulanan gitu. Nggak dapat mun aya we gitu. Tapi kalau misalkan rasanya kalau misalkan Sukabumi ya banyak ada yang apa sih, pemerintahnya fokus di situ. Pemerintahnya fokus di situ. Mungkin masyarakatnya juga ikut gitu. Ikut Bisa saja seperti itu. bisa mengapresiasi balik. Bisa banyak mengapresiasi karena banyak banget dah perasaan orang-orang yang berkecimpung di dunia seni di Sukabumi itu. Tapi banyak juga yang akhirnya tuh di luar. Iya, banyak yang terkenal ya, maksudnya berkembang di luar gitu. Iya. Sebenarnya mah banyak orang-orang di Sukabumi juga yang bergelut di bidang industri kreatif yang ya udahlah berjalan mandiri, tapi mereka sukses. Banyak kok yang seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita pengen tahu caranya, ya silakan untuk menghubungi, datang aja ke orang-orang tersebut gitu. Kok bisa sih kayak gini, gimana, minta aja masukannya untuk seperti itu. Kadangnya mereka juga bakal sharing, Pastilah bakal ngerasain gimana kalian misalkan punya potensi tapi mulai dari bawah banget, nggak ada yang, ya bukan ada yang support, ya lebih banyak kita yang mandiri gitu. Gitu. Oke. Nah, sampai sini saja perjumpaan kita kali ini. Kita udah ngobrol ngalor ngidul sama Egy Resta Fauzi alias Onoy Bonoy. Onoy Bonoy itu terkenal di tongkrongan atau emang nama panggung? Dulu tuh saya diasuh sama tetangga, namanya Mang Agus. Mang Agus. Jadi nama Mang Agus tuh sering diasuh, nggak tahu sering dipanggil Onoy, kadang Bonoy. Gitu. Terus anak-anak sekolah, anak-anak tetangga juga pada manggilnya Onoy jadinya teh. Dulu mah sebelum pas zaman sosial media yang di Twitter, username saya Egy Resta. Egy Resta. Tapi karena yang waktu itu jadi pacar saya salah mention, seharusnya ke Egy jadi ke Ega. Ya udahlah ganti Onoy Bonoy gitu, biar nggak salah mention lagi. Bener. Kan dari Egy ke Ega deket kan. Iya. Itu Onoynya kalau misalkan ada salah lagi berarti itu memang keterlaluan. Anda selingkuh ternyata. Oke. Ya, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ini yang kedua kalinya saya ngomong begitu. Nah, untuk minggu depan tentu saja bakal ada tamu yang menarik lagi untuk diajak ngobrol, untuk dikorek-korek kehidupannya, untuk dikorek-korek pemikirannya. Semoga apa yang ya kita obrolkan hari ini bisa diambil hikmahnya, diambil baiknya, dibuang keburukannya. Ya sudah, untuk perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.